Dua sopir adu jotos saat macet panjang akibat banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Perkelahian dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrean kemacetan. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam kemacetan panjang masih terjadi di dua arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Yang paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Galisa Putra, A-News melaporkan. Seorang pria yang diduga ODGJ mengamuk di pemukiman warga Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya sejumlah bata hebel dan juga sebuah mobil milik warga rusak. Seorang pria terekam kamera warga mengamuk di kampung Curug Sawer, Kelurahan Pandeglang, Banten. Ia merusak tumpukan batu hebel dan sebuah mobil milik warga yang tengah terparkir di sekitar lokasi. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tak berani mendekat lantaran pria tersebut membawa senjata tajam dan takut menjadi sasaran amukan. Petugas Satpol PP yang menerima laporan mengamankan pria tersebut. Diketahui pria tersebut merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ asal Jambi. Akibat kejadian, korban mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, A-News melaporkan. Dua pencuri kabel nekat memanjat menara provider seluler karena takut diamuk warga. Petugas damkar akhirnya turun tangan untuk mengevakuasi keduanya. Pihak damkar dengan aparat penegak hukum kepolisian. Pria ini nekat memanjat menara pemancar provider setinggi sekitar 70 meter di Bukit Gelumpai, Desa Canggung, Raja Basah, Lampung. Sebelumnya warga melihat 3 orang tengah mencuri kabel di area menara. Satu pelaku berhasil ditangkap di tempat kejadian, sementara satu lainnya kabur ke arah pemukiman. Sementara satu orang lain nekat naik karena diduga takut diamuk massa yang sempat bertahan selama 6 jam di bawah tontonan warga. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi harus membujuknya agar mau turun dengan aman. Di atas ini, di atas tower, dia nggak berani turun, terus sampai manggil pihak berwajib dan pemadam kebakaran juga kesini kan. Polisi menemukan mobil milik para pelaku di dekat lokasi. Di dalamnya terdapat tumpukan potongan kabel boarding yang diduga hasil curian dari menara lain. Pelaku yang berhasil diamankan kini diperiksa oleh Jatan Ras Satreskrim Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, A-News melaporkan. Heboh mama di Kota Pasuruan, Jawa Timur mencuri sarung mewah bernilai jutaan rupiah. Jelas terekam CCTV. Modusnya kawanan pelaku berpura-pura membeli busana muslim namun mencuri sarung dengan cara diselipkan di pakaian gamis. Aksi dua emak-emak mencuri sarung bermerek di toko oleh-oleh Bin Ali di alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam aksinya pelaku berpura-pura menjadi pembeli yang ingin memborong sejumlah busana muslim mulai dari sarung hingga gamis. Pelaku memanfaatkan kesibukan pelayan toko saat melayani dirinya yang meminta sejumlah barang untuk diambil dan dicek kualitasnya. Dua sarung bermerek bernilai jutaan rupiah pun digasak pelaku dan memasukkannya ke tumpukan pakaian lalu melarikan diri. Karyawan toko baru sadar dengan aksi pelaku usai mengecek hasil rekaman CCTV.
Yang diambil dua sarung. Itu harganya berapa Pak? Satu sarung? Ya 4 juta lebih, 8 juta lebih. Nggak tahu memang kalau memang ada modus seperti itu Pak. Nggak ngerasaan Pak. Hanya mau borong gitu. Mau borong. Sarung yang terasa mau 7, mau berapa gitu. Kasih keluarkan. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Duda satu anak ditangkap oleh polisi setelah membawa kabur sepeda motor seorang mahasiswi. Modusnya, pelaku memacari korban setelah berkenalan di media sosial. Polisi menangkap seorang pria berusia 35 tahun di parkiran sepeda motor di salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Duda satu anak ini sebelumnya membawa kabur sepeda motor milik mahasiswi berusia 21 tahun asal Mojokerto. Modusnya, pelaku berkenalan dengan korban di media sosial kemudian berpacaran. Pelaku membawa kabur sepeda motor korban saat keduanya menginap di hotel kawasan Jalan Prapen, Jemur Sari, Surabaya. Pelaku itu lari atau melarikan kendaraan maupun HP-nya. Korban sudah di-encet ataupun nomornya sudah terhapus. Korban sempat diajak kencan? Sempat diajak kencan. Bersama pelaku, polisi menyita sebuah telepon genggam hasil dari kejahatan sebagai barang bukti. Guna kepentingan penyidikan, pelaku kini mendekam di Mapolsek Tengkilis, Mejoyo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 5 rumah milik warga di Sukabumi, Jawa Barat hancur tertimbun longsor. Sementara itu panggung dan tenda di acara festival UMKM porak-poranda diterjang oleh angin kencang. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Kampung Pamokoan, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tebing setinggi puluhan meter longsor akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Warga panik khawatir ada pemilik rumah yang berada di sana. Akibat longsor, 5 rumah warga hancur tertimbun material tanah. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah dibantu warga menggali tanah dengan alat seadanya untuk mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Totalnya di sini 9 rumah. Yang 2 rumah utuh, yang 5 tertimbun. Sebanyak 37 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman. Warga berharap bantuan pemerintah agar bisa didistribusikan kepada para warga yang terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil pelayan masyarakat desa yang membawa 5 penumpang menabrak truk tangki di Sampang, Jawa Timur. Akibatnya sopir tewas terjepit dan 4 penumpang luka serius. Aduh ya Allah. Sebuah minibus ringsek parah usai menabrak truk tangki di Jalan Raya Sejati Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, sopir tewas terjepit kabin. Sejumlah penumpang terjebak di dalam mobil dievakuasi petugas dan warga. Para korban terluka dan mengalami patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat. Insiden berawal saat minibus kendaraan pelayan desa melaju dari Pamekasan menuju Surabaya. Sesampai di TKP, diduga sopir mengantuk hingga minibus oleng ke kanan dan menabrak truk-truk tangki dari arah berlawanan. Untuk sementara yang meninggal yaitu supir minibus tersebut karena terjepit, terus membawa 4 penumpang, terus 4 penumpang itu sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu Puskesmas Camplong. Mengalami luka apa aja Dan? Untuk yang 4 penumpang cuma luka ringan. Itu karena apa Dan kejadian ini diduga sementara? Diduga supir minibus tersebut mengantuk. Kedua kendaraan minibus dan truk tangki diamankan petugas dan kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.